Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas hari ketiga. 1. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Mengajaknya berdialog, menanyakan tentang hatinya saat itu, menanyakan kenapa dia tidak mau masuk kelas, dan mengajaknya melakukan aktivitas yang diinginkan. Jika anaknya ingin bernyanyi, kita turuti bernyanyi bersama. 2. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Sebisa mungkin motivator membujuk lalu mengajaknya bermain sambil belajar dan melakukan aktivitas yang disenangi untuk mencairkan suasana. 3. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Kita harus kita harus tahu penyebabnya murid lain mengganggu murid lain. Apa karena pekerjaannya sudah selesai, apa dia tidak mampu mengerjakan pekerjaannya, dan sehingga kita harus mencari jalan keluar. Dan apabila si anak ini sudah tidak ada pekerjaannya atau sudah selesai mengerjakan, kita alihkan memberikan kegiatan lain agar anak itu tidak mengganggu teman lainnya. 4. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Bila ada murid yang melamun, kita mengajaknya berdialog terlebih dahulu. Setelah itu kita cek tugasnya sudah selesai atau belum. Kita alihkan lagi fokus mereka, kita berikan kegiatan yang menyenangkan sehingga anak merasa menyenangkan dan tidak melamun lagi. Bagian B. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Merekap nilai siswa, merekap absensi siswa, mengevaluasi hasil belajar anak di minggu tersebut. Mengevaluasi bisa dengan modul belajar. C. Apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Motivator harus menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan atau fun learning. Yang kedua, mengevaluasi kemampuan atau tugas motivator pastinya membimbakan anak. Selanjutnya, motivator juga harus menciptakan suasana yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Dan motivator harus mengevaluasi hasil pembelajaran anak di hari-hari tersebut. Hari-hari berikutnya pula, motivator juga harus bisa menilai situasi dan kondisi anak tersebut. Apakah anak senang, nyaman saat proses pembelajaran berlangsung? D. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Rutin mengajak anak berdialog sehingga terhubung koneksi antara anak dan sang motivator. Makin sering motivator mengajak anak berdialog, maka anak akan makin terbuka dengan sang motivator dan akan lebih banyak menceritakan kepada sang motivator selanjutnya. 1. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Suasananya menyenangkan dan nyaman, membahagiakan bagi anak sehingga anak menjadi nyaman dan merasa nyaman, sehingga anak nyaman berada di Bimba, nyaman belajar sehingga ingin mengulang terus hari berikutnya. Untuk kegiatan pastinya harus tercapai, membimbakan dengan metode sepenuhnya, menyenangkan para learning, small step system, individual system, dan tidak lupa 2. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Motivator harus memegang teguh paradigma Bimba, selalu terus menerapkan metode Bimba, dan tidak lupa menjaga komunikasi atau berdialog dengan anak, dan tidak lupa berkomunikasi dengan orang tua murid. Bagian C.
Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Memulai kegiatannya dengan berdoa dan mengakhirinya dengan berdoa. Harus menjaga kondusif kelas dengan cara melihat ekspresi anak, apakah anak nyaman di kelas, apakah anak sudah mengerjakan tugas dengan baik. Jika anak sibuk dengan kesibukannya masing-masing dengan mengerjakan tugasnya atau melakukan kegiatannya yang disukai, akan tercipta kelas yang nyaman. 2. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Selalu menjaga komunikasi antara anak dan motivator dan memberikan apresiasi kepada anak dan juga mendukung apa yang dilakukan oleh anak. 3. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Dengan berdialog kembali. Dengan berdialog ini, motivator tahu apa keinginan dari anak tersebut sehingga motivator dengan mudah menangani anak tersebut. 4. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Mengemas suatu pembelajaran itu dengan bermain dengan metode-metode yang asik, metode-metode learning yang sudah ada di Bimba dengan cara bermain modul, bernyanyi Bimba, dan kita menjaga kondusif kelas. 5. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Menyiapkan permainan-permainan dengan pembelajaran modul Bimba, bercakap dengan menyelipkan kata-kata Bimba, bernyanyi dengan lagu Bimba, bercerita ataupun berdongeng. 6. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan? Motivator harus mengevaluasi tugas anak tersebut, apakah sudah mampu atau sudah bisa mengerjakan materi yang diberikan di modul tersebut. Jika belum mampu, anak belum bisa lanjut ke tahap selanjutnya dan harus diulang tahap sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.